siap belum? Udah kan? Udah, Cak. Yuk. Yuk, Cak. Gimana? Ya untuk hari ini kegiatan seperti apa Cak? Kalau boleh. Iya, tadi nyambung dengan di TKP ya. Iya, Cak. Apa yang kami dapatkan dari keluarga, apa yang kami dapatkan di TKP kami konfirmasi tadi di Polda Metro Jaya, terutama teman-teman penyidik. Ada direkturnya, ada pengawas internalnya juga. Kami dijelaskan sangat detail, ya. Sangat detail itu ada dua hal yang penting. Satu, proses. Jadi kapan mereka mulai kerja, bagaimana cara kerja mereka. Ya, ada beberapa yang mereka tunjukkan, kami minta bukti, ditunjukkan buktinya berupa aktivitas mereka dengan foto, dengan video. Yang berikutnya adalah soal substansi. Soal substansi itu kami lacak misalnya soal CCTV di di kamar kos ya. Karena kan yang tersebar di publik itu kan cepat sepotong-sepotong ya, aktivitas ini, aktivitas itu kami cek. Apakah betul hanya itu? Ternyata enggak. Ternyata cukup lengkap. Bahkan CCTV itu ditarik beberapa hari oleh Polda Metro, sehingga kita bisa tahu persis apa kondisi yang terjadi di kos ya. Tidak hanya hari H ya, itu lengkap sekali, sama aktivitas almarhum ini ya, pas hari H pagi-pagi ya, hari H pagi-pagi, satu hari ya, tanggal 7-nya kan ketahuannya tanggal 8, tanggal 7-nya itu start mulai berangkat kerja sampai masuk ke kosan kembali. Kami dijelasin detail kemana saja dan sebagainya dengan bukti digital yang sangat rapi dan sangat detail. Di titik ini ceritanya apa, di titik ini ditemukannya apa, itu kami dikasih akses sangat baik. Yang berikutnya adalah rekam jejak digital yang kami juga dapatkan dari pihak keluarga maupun dari pihak kos ya, pemilik kos itu juga dijelaskan. Kalau yang pemilik kos misalnya posisi pertama terkait posisi jenazah dan sebagainya misalnya begitu. Nah itu ternyata juga terkonfirmasi bagaimana prosesnya, bagaimana posisi jenazahnya, dan siapa saja yang masuk pertama kali, dan konteks orang masuk pertama kali kayak apa. Seperti tadi misalnya soal kan kami juga tadi minta penjaga kosnya untuk memperagakan bagaimana buka pintu. Nah itu juga terkonfirmasi di sini. Ya, disandingkan dengan rekaman CCTV yang jauh lebih lengkap. Nah itu mix gitu ya, mix itu artinya cocok. Nah komunikasi antara keluarga sama penjaga kos juga mix, cocok. Komunikasi antara almarhum dengan istri yang kami juga dapat, kami cek dengan constraint waktu yang juga didapatkan oleh Polda Metro dengan digital yang lain, itu juga mix dan cocok. Nah itu yang menurut kami sebagai satu bentuk proses mengungkap substansinya itu cukup lengkap. Tinggal memang yang belum adalah hasil otopsi ya, mungkin beberapa hari seperti tadi saya jelaskan, karena ini otopsi yang memiliki pendalaman tertentu ya, makanya masih butuh waktu. Nah, kami harap memang sesegera mungkin, kalau bisa minggu ini ya bagus gitu ya, sehingga terangnya peristiwa hasil otopsi nanti kita juga bisa sandingin dengan beberapa hal yang mereka dapatkan, termasuk misalnya tadi karena di CCTV yang tersebar di publik itu bawa tas kresek yang juga jadi pertanyaan isinya apa. Tadi kami ditunjukkan isinya apa saja, bagaimana mereka proses membukanya, bagaimana prosedur memperlakukan, karena itu bagian dari barang bukti. Nah, prosedurnya juga ditunjukkan. Kami belum bisa sampaikan saat ini apa aja isinya, biarkan Polda Metro Jaya penyidiknya yang akan menjelaskan. Kurang lebih itu tadi. Soal fakta sendiri apa ada kaitannya dengan kayak tulis lakban mungkin dari sampai ada lakbannya? Informasi terkait lakban yang kami bayangkan di awal ketika kami mengikuti peristiwa ini di publik,
termasuk juga mendalami di pihak keluarga, dan termasuk tadi di TKP, ternyata di sini jauh lebih detail. Ya, posisi lakbannya kayak apa, terus alat-alat yang lain atau barang-barang yang lain yang terkait peristiwa itu jauh lebih lengkap. Itu di media sosial beredar soal hasil otopsi diplomat ini. Visum. Otopsi kan belum. Visum Oh itu. iya, ini saya jelasin dulu. Saya tahu itu, saya sudah baca. Jadi begini, Yang NSI itu, Pak. Ini ya. kami, apalagi saya backgroundnya aktivis HAM, pernah komisioner Komnas HAM, menghargai semua analisa atas peristiwa. Karena itu menjadi bagian dari kontrol publik terhadap sebuah peristiwa. Tapi kami yang mengharapkan analisa itu berdasarkan fakta yang valid, proses yang valid. Hargai keluarga yang kehilangan anggota keluarga, hargai rekan-rekan polisi yang juga sedang bekerja dengan pendekatan saintifik. Sampai detik ini belum ada ya hasil otopsi. Jadi kalau itu berdasarkan otopsi begini saya juga baca, ada itu. Satu. Yang kedua, ya itu kan peristiwa yang gampang. Kayak tadi misalnya kami lihat soal kunci gitu ya. Nah, itu tidak hanya soal kunci dan slot yang kami lihat, tapi soal atap. Ya, kami lihat atap di ruang kamar, kami lihat atap di plafon ya. Plafon di ruang kamar sama plafon di kamar mandi, tidak ada kerusakan. Jadi ayo kita analisis. Yang paling sederhana, jejaknya adalah jejak faktual. Kalau analisis macam-macam ya boleh saja, semua orang menganalisis macam-macam ya itu bagus. Ya, tapi mohon dikembalikan lagi menganalisis berdasarkan kondisi faktual di dalam peristiwa. Kalau enggak ya kita kemana-mana, dan itu malah tidak membantu keluarga, tidak membantu penegak hukum untuk membuat terangnya peristiwa. Saya kasih bocoran. Spektrum tempat yang dilacak tidak hanya satu TKP, ya, tempat kos-kosan, tapi ada beberapa tempat. Dan kami mendapatkan penjelasan yang utuh. Utuh itu artinya tempatnya jelas, jejak digitalnya juga jelas, kesaksian orang juga jelas. Jadi ayo kita berangkat dari ruang faktual seperti itu untuk menganalisis sebuah peristiwa. Nah, ini kan peristiwa yang konkret, bukan peristiwa yang tidak konkret. Berapa TKP itu, Cak? Kalau CCTV di kos-kosan tidak hanya dilihat dalam peristiwa tanggal 7, tanggal 8 saja, tapi sebelumnya juga dilihat. Nah, dari hasil pemantauan itu apakah ada gagasan dari korban sebelum akhirnya Nanti biarkan penyidik yang menjelaskan, tapi tadi kami dikasih informasi itu dan ditunjukkan apa yang ada dalam CCTV-nya. Cak, berarti dari penjelasan tadi kan artinya barang bukti Polda sudah memiliki lengkap, masuk lengkap. Tinggal Jejak digital. otopsi aja. Nah, artinya sejauh ini tidak ada kendala dan hanya menunggu hasil otopsi saja ya? Semoga hanya tinggal otopsi saja dan segera bisa diumumkan. Karena ini penting, terangnya peristiwa membuat banyak hal bisa maksimal ya. Satu, minimal bagi keluarga akan tahu apa sebenarnya yang terjadi. Bagi penegakan hukum bisa menghadirkan kepastian hukumnya. Cak, dari Kompolnas sendiri misalkan katakanlah ini kan kasus seperti ini sudah banyak Cak terjadi gitu. Misalkan katakanlah bunuh diri gitu. Nah, sejauh mana menurut Cak ini penting penyidik untuk mengungkap sampai pada motifnya gitu untuk menganalisir spekulasi yang berkembang di Kami sih tidak mendorong apakah ini motifnya A, B, C dan lain sebagainya. Ya, yang paling penting adalah kondisi faktualnya apa yang terjadi, itu dulu dijawab dengan cara prosedur yang benar, dengan cara kerja yang kredibel. Dari situlah kita bisa melihat sebenarnya kenapa background peristiwanya ya kayak yang dialami oleh almarhum ini bisa terjadi. Saya sih tidak ngomong motif ya, tapi background peristiwa itu jadi sangat penting.
Cak, tapi yang temuan terbaru yang katanya terbaru itu mungkin bisa dijelasin Cak, apa yang didapat Kompolnas dari keluarga yang sebelumnya isunya belum muncul gitu Cak. Temuan terbaru kami terkait sebuah barang, satu, terkait sebuah rekam jejak digital, dua, ya. Yang ketiga terkait konteks peristiwanya, konteks peristiwa latar belakang dan sebagainya. Lah tadi kami konfirmasi sejak di TKP sampai di sini ternyata memiliki banyak hal yang sesuai. Artinya tinggal motif sudah tinggal memutuskan hasil otopsi aja gitu, Cak? Saya tidak ngomong motif, ya. Saya ngomong peristiwanya, bagaimana peristiwa itu terjadi dengan pendekatan yang saintifik, dengan fakta-fakta yang faktual. Dari situlah kita bisa melihat sebenarnya background kenapa peristiwa ini terjadi, bisa ditarik kesimpulan, tidak sekedar motif. Mas, Cak, tadi kan dari Kompolnas juga meminta penjaga kos untuk memperagakan Cak ya. Mungkin udah dapat temuannya Cak, apakah memang dari CCTV yang penjaga kos ngintip-ngintip itu memang mengintip di kamar kosnya Arya apa bukan gitu Cak? Oh ya, jadi kan CCTV-nya terang gitu. Kamar itu kan juga ada nomor kamarnya, ya, ada nomor kamarnya sehingga kelihatan juga di CCTV. Ya, terus juga itu dilapis dengan fakta bahwa ada komunikasi cukup intens antara istri, keluarga dengan penjaga kos. Bahkan penjaga kos itu ngurusin buka pintu itu ya atas permintaan dari istri. Jadi kalau ada spekulasi bahwa ini penjaga kosnya ABCD, enggak. Itu karena memang harapan dan permintaan dari istri untuk mengetahui apa yang sedang dihadapi oleh suaminya. Makanya kalau tadi ada tanya kok nggak diketuk. Cuman ya nggak dibukakan, makanya nunggu pagi barulah itu dibuka jendelanya, baru dibuka pintunya. Berarti memang sempat mengetuk ya Cak ya, penjaga kosnya Cak? Benar Kalau dalam rekam jejak digital komunikasi, ya. Iya. Oke, Cak, kalau bicara rekam jejak digital dari korban dengan keluarga atau itu ada nggak sih Kak kayak temuan Cak, entah by WhatsApp atau telepon atau laporan temuan dia bertemu dengan pihak lain sebelumnya Cak? Pasti namanya orang beraktivitas ketemu sama banyak pihak, ya kan? Itu kan dicek jejaknya dari kawasan, kantor dan sebagainya, ketemu sama semua pihak. Cak, terkait otopsi sendiri, ada informasi nggak sih kapan akan hasilnya keluar dan sejauh ini apakah otopsinya hanya otopsi forensik atau ada otopsi psikologi juga? Dan idealnya kapan gitu Cak keluarnya Cak? Otopsi kok ada psikologi, otopsi nggak psikologi, otopsi pertubuhan aja. Pendekatan psikologi sudah dilakukan, ya. Tinggal ini otopsi, ya, otopsi tinggal kita lihat. Sebenarnya ada visum, ada otopsi yang biasa begitu standar kalau ada peristiwa, tapi ini otopsi yang kepingin dilacak adalah otopsi yang memiliki kebutuhan spesifik dan itu yang sedang ditunggu. Cak, Berapa Cak. lama idealnya? Kalau kita berharap memang kalau bisa besok, tapi kan nggak bisa. Ya semoga minggu ini lah. Ada info dari penyidik Kak, kapan Cak? Ya? Info dari penyidik. Ya penyidiknya nggak punya waktu, yang punya waktu lapornya, yang melakukan otopsinya. Oh, kalau penyidik tadi kita tanya ya kalau bisa cepet ya cepet lah Cak. Tapi kan otoritasnya bukan di dia, tapi otoritasnya ya pada proses yang dilakukan oleh teman-teman yang melakukan riset pendalaman terhadap benda-benda yang memang bagian dari otopsi untuk tujuan tertentu. Cak, terakhir Cak, kalau tadi kan temuan awal bahwa kondisi pintu itu udah terkunci dari dalam. Kemudian kalau dari sisi CCTV sendiri Cak, itu semuanya sejak terakhir dia mau buang sama keluar, apakah memang tidak ada aktivitas orang lain yang masuk ke dalam kamar korban? Jadi soal peristiwa di kamar kos itu seperti yang kita lihat di potongan CCTV bahwa memang penjaga kos berusaha ya monitoring kamar tersebut, monitoring almarhum atas permintaan keluarga atau istri, tidak ada yang lain. Oke, yang kedua membuka pintunya juga seperti yang kita lihat di CCTV. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi kami juga mendalami tetangga kos-kosan. Suasana malam itu bagaimana? Ya kami tanya dia tidur jam berapa, kondisinya kayak apa.
suasananya kalau malam hari itu hening, hiruk pikuk atau apa, sehingga kita bisa ukur itu kalau ada orang ngomong, ada orang loncat atau ada orang sedang memaksakan sesuatu masuk dalam satu ruangan dengan melakukan kekerasan terhadap benda-benda itu pasti dengar. Jadi kita cek kayak begitu, dia bilang tidak dengar apa-apa. Oh, berarti masih ada penghuni yang masih bangun Cak ya? Ada sampai jam 1 malam, katanya begitu. Itu ya, oke? Siap, Cak. Terima kasih banyak. Banyak Cak.